Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasulah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung. Andaikan seluruh lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, dan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai pena, dan seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai kertasnya, maka yang demikian itu tidaklah cukup untuk menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada proklamator alam, rahmatan lil alamin, putra Abdullah, buah hati Aminah, yakni Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan menghidupkan, mengamalkan sunnah beliau, kelak kita akan diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reja Hanafi, biasa dipanggil Reja. Saya dari kelas Tadris Matematika D dengan NIM 2214040137. Adapun tujuan saya yakni ingin menyampaikan materi tentang yang pertama, 4 hal yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, 4 akhlak mulia yang wajib dimiliki seorang muslim. Dan yang ketiga, akhlak generasi muda. Baiklah, materi yang pertama yaitu 4 hal yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di bulan 12, akhir bulan dari tahun 2022, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, yakni tahun 2023. Waktu berjalan terasa sangat cepat, jatah umur kita semakin menipis, ajal kita semakin dekat. Maut ibarat pedang terhunus yang setiap saat bisa saja menebas batang leher kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga tidak tahu di mana kita akan mengakhiri hayat kita. Dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa, dan perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku baginya peredaran masa, karena Dia ada
tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta Maha Suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur al-Baghdadi mengatakan dalam Al-Farq Bain al-Firaq, yakni wa ajma'u ala anna Allah ta'ala la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman, yang artinya golongan ahlu sunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi maza amala fihi wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu." Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya, untuk apakah ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang terakhir, keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Perkara yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia baligh, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi. Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya, apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul lima la ya'lamu wa wailul lima alima summa la ya'malu, yang artinya sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta.
dari mana kita memperolehnya, dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salihu lirrajulis salihi." Rawahu Ahmad fi musnadihi. Yang artinya, sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi yang singkat ini. Materi yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang 4 akhlak mulia yang wajib dimiliki seorang muslim. Kehidupan di dunia yang tidak lama membuat kita sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain berbuat baik kepada sesama. Kita sebagai manusia akan berusaha untuk tidak menghina, merendahkan martabat orang lain. Sebaliknya, terhadap orang lain kita ingin dihormati dan dihargai. Agar diri kita dihormati, maka harus memiliki akhlak yang mulia, yang diantaranya yang pertama, berusaha menjalin persaudaraan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, yakni hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Pada ayat ini, Allah memerintahkan agar manusia selalu bertakwa kepadanya, yaitu dengan selalu memelihara silaturahmi antar keluarga. Sarana pemikat silaturahim itu adalah dengan berbuat kebajikan. Contoh kebajikan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yaitu membina persatuan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran
Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dahulu di masa jahiliyah manusia bermusuh-musuhan sehingga timbul perang saudara yang beratus-ratus tahun lamanya, seperti kaum Aus dan Kharaj. Maka Allah telah mempersatukan hati mereka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah masuk agama Islam dengan berbondong-bondong, dan Allah telah mencabut hati mereka dari sifat dengki sehingga tidak bercerai-berai. Rasulullah SAW bersabda, kamu harus hidup dalam jamaah. Siapa saja yang mengasingkan diri, dia akan menyendiri masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Pada ayat ini, Allah memerintahkan agar manusia hidup harus saling tolong-menolong, apalagi sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Namun, juga jangan tolong-menolong dalam hal keburukan, yakni berbuat dosa, apalagi dapat menimbulkan permusuhan. Yang keempat, jangan mencela dan menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Pada ayat ini, jangan sampai sebagai orang yang beriman kepada Allah merendahkan atau menganggap remeh orang lain, karena boleh jadi yang direndahkan atau yang dianggap remeh lebih mulia dan terhormat dari yang mengolok-olok. Demikian juga seorang wanita juga tidak boleh mengolok-olok wanita yang lain. Selanjutnya tambahan yang kelima yaitu saling memberi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu
بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pada ayat ini, Allah mengajarkan kepada manusia kesopanan dalam pergaulan supaya memelihara hubungan persaudaraan yang baik, dan ketika diberi salam supaya menjawab dengan salam syukur. Ucapan salam lebih lengkap, lebih baik. Itulah beberapa akhlak muslim yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi muslim yang baik dalam sosial, yang mampu menghadirkan kedamaian dan ketentraman bagi siapapun dan dimanapun. Mungkin cukup sekian materi singkat tentang 4 hal atau tentang 4 akhlak mulia yang wajib dimiliki seorang muslim. Baiklah, materi selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang akhlak generasi muda. Tanggung jawab terhadap pertumbuhan pemuda merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, karena pemuda itu adalah amanah di pundak orang tua, dan semua orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 66. Kita sekarang berada pada zaman yang penuh dengan beragam keburukan dan cobaan yang bertebaran, sehingga karena saking banyaknya cobaan, seakan cobaan berikutnya membuat cobaan sebelumnya terasa ringan. Mungkin ini merupakan bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya di permulaannya, sedangkan masa akhirnya akan tertimpa musibah dan hal-hal yang kalian ingkari. Dan cobaan akan berdatangan, sehingga sebagian dari cobaan tersebut menyebabkan cobaan yang lain terasa ringan. Saat cobaan terjadi, seorang mukmin akan mengatakan, inilah masa kebinasaanku. Kemudian cobaan itu berlalu. Lalu datang lagi cobaan yang lain. Seorang mukmin mengatakan, ini masa kebinasaanku. Maka barang siapa yang suka diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah saat kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir,
Hadis riwayat Muslim. Pada zaman kita ini, tipu daya orang-orang kafir semakin meningkat sampai tipu daya ini memasuki rumah-rumah kaum muslimin. Orang-orang kafir ini ingin mengikis agama kaum muslim, menggoncangkan keimanan mereka, menghancurkan perilaku mereka, menebarkan keburukan dan perbuatan hina di tengah kaum muslimin, mengeluarkan mereka dari penjagaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan keinginan busuk mereka. Pada zaman dahulu, orang-orang kafir tidak leluasa menyusupkan racun, yakni pemikiran-pemikiran mereka ke pemikiran-pemikiran para pemuda muslim. Mereka tidak mampu menampakkan kekufuran, penyelewengan, perbuatan tak senonoh mereka, tapi sekarang pemikiran mereka diterbangkan oleh angin, angin yang bisa membinasakan, bahkan angin-angin berapi yang menghancurkan dasar dan nilai-nilai luhur, menghancurkan agama dan perilaku terpuji, mencabut akar akhlak terpuji, kebaikan serta sendi-sendi al-haq dan keyakinan. Melalui apa mereka berbuat demikian? Melalui channel-channel dan siaran langsung, televisi, internet, smartphone, dan lain-lain. Orang-orang kafir itu mampu memasuki akal-akal dan pemikiran pemuda muslim. Mereka juga mampu menyelinap ke rumah-rumah kaum muslimin guna membawa keburukan dan racun-racun mereka, menebar kekufuran, penyelewengan, dan perbuatan tak senonoh mereka. Mereka menyebarkan perilaku hina dan rendahan mereka melalui pentas-pentas, pendidikan-pendidikan buruk dan keji. Semua ini akan membuat jiwa para pemuda-pemudi muslim menjadi suka bermesraan, kerusakan, dan menenggak khamar, atau bisa dibilang menenggak khamar. Bahkan itu sebagai jebakan yang menjerat hati yang lalai dan lemah, sehingga menyebabkan akidah mereka rusak, perilaku menyimpang, dan terjebak dalam lumpur keburukan. Dan tidak ada keburukan yang lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan dengan keburukan yang menyerang kaum muslimin di rumah-rumah mereka. Serangan beracun yang membawa keburukan dan kerusakan. Ironisnya, meski bahayanya sudah demikian terlihat dan terbukti, masih ada anak kaum muslimin yang duduk berjam-jam bahkan sepanjang hari di depan layar, yaitu depan televisi, internet, smartphone, dan lain-lain, yang bisa menghancurkan mereka. Mereka mendengarkan dengan seksama ucapan-ucapan orang yang tidak benar itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka semua yang disajikan oleh orang-orang kafir. Anak-anak ini menerima sepenuh hati semua yang diberikan oleh orang-orang kafir ini, sehingga dengan perjalanan waktu, pemikiran-pemikiran kotor itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, sendi-sendinya semakin menghujam, mulai menyerang pemikiran yang baik, serta merealisasikan apa yang menjadi rencana dan keinginan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il makazibina waddu law tudhinu fayudhinun." Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ingin supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran Surah Al-Qalam ayat 60 ayat 8-9. Sebagian ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman.
karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Demikianlah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kenapa kita kurang memperhatikannya. Bahkan sebagian dari kaum muslimin lebih mempercayai perkataan orang-orang kafir daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar segera menyadari bahaya yang mengancam keselamatan kita ini. Orang yang mau memperlihatkan dampak buruk yang menimpa para pemirsa tayangan-tayangan yang disajikan orang-orang kafir itu, dia akan dapati dampak buruk itu begitu banyak, tidak terhitung, baik keburukan pada akidah, keburukan pada sosial kemasyarakatan, perilaku, pemikiran dan kejiwaan. Di antaranya yaitu kerusakan pada akidah, misalnya menipisnya keyakinan, munculnya keraguan, sehingga mengakibatkan seorang muslim hidup dalam kebimbangan. Juga melemahkan akidah, yakni rasa suka dan benci karena Allah, sehingga menyebabkan seseorang hidup jauh dari rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari rasa cinta kepada agamanya dan cinta kepada sesama muslim, serta berdalih mencintai dan menyukai para pelaku keburukan, simbol-simbol kerusakan dan para penyerunya, ditambah lagi adanya seruan secara terang-terangan untuk mengikuti orang-orang kafir dalam hal akidah, kebiasaan, ritual, dan perayaan-perayaan mereka. Sedangkan kerusakan dalam sosial kemasyarakatan dan penyimpangan perilaku yang disebarkan oleh channel-channel itu adalah adanya ajakan untuk melakukan perbuatan kriminal dengan menayangkan tayangan kekerasan, pembunuhan, penculikan, perampasan, adanya seruan yang mengajak kepada fanatisme untuk melakukan tindakan aniaya dan kriminal, adanya pembelajaran pencurian, penipuan, dan perbuatan dosa, seruan untuk melakukan campur baur antara laki-laki dan perempuan, meninggalkan jilbab, telanjang, perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, dan lain sebagainya. Mungkin inilah materi yang ketiga yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dari ketiga materi itu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.